Halo rekan-rekan seprofesi, baik itu geofisikis, geologis, atau geodet, dan adik-adik kita, mahasiswa. Kita berjumpa lagi dengan perkuliahan seri Geofisika Manajemen tentang merencana survei geofisika part kedua atau bagian kedua. Oke, kalau bagian pertama kita berbicara masalah survei berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Kalau sekarang kita akan berbicara masalah survei berdasarkan objek yang akan dicari. Jadi bagaimana ketelitian, kerapatan, dan lain sebagainya itu tergantung dari objek yang akan dicari atau yang dieksplorasi. Kalau yang dicari kecil ya rapat, kalau yang cari gede ya jarang, begitu kurang lebih ya. Jadi tergantung dari apa yang dieksplorasi. Oke, dalam hal ini, dalam perencanaan survei berdasarkan apa yang dicari, itu ada pendekatan-pendekatan yang lebih rinci, yaitu pendekatan ilmiah, pendekatan HSE, pendekatan waktu pelaksanaan, pendekatan biaya. Kalau yang pertama, part pertama, ini juga ada sih pendekatan HSE, pendekatan waktu pelaksanaan, itu ada juga, cuman tidak terlalu bervariasi. Karena kalau peta skala ini biasanya bagaimana, kalau skala gini biasanya ininya bagaimana, sudah kayak ada polanya gitu. Tapi kalau mencari apa yang akan dicari ini beda-beda. Jadi ini itu sangat bervariasi sekali. Sehingga kita harus membahasnya satu persatu dari pendekatan HSE, terus pendekatan waktu pelaksanaan, dan pendekatan biaya. Karena ini relatif lebih bervariasi ketimbang survei yang cuman berdasarkan standar yang telah ada. Oke, kita pertama mau berbicara dari pendekatan ilmiah. Oke, ketika kita survei dengan pendekatan ilmiah, kita selalu bicara dengan pertama kali ya kontras fisik. Kontras sifat fisiknya itu bagaimana yang akan disurvei. Terus dimensi benda yang akan disurvei itu kira-kira berapa sih besarnya? Kecil atau gede atau besar sekali atau bagaimana? Terus magnitude anomalinya. Nah, kenapa kita tahu magnitude anomalinya? Nah, magnitude anomali itu diturunkan dari sini, dari dimensi. Nah, dibuat forward modeling, pramodel. Nanti kan ketahuan magnitude anomalinya. Oke. Terus resolusi dan penetrasi surveinya. Sejauh mana penetrasinya? Apa cukup 50 meter, 100, 200, 300, atau berapa? Terus tentunya kita berbicara teknik operasionalnya itu bagaimana. Nah, tentunya yang terakhir ada batasan penambangan dan lingkungan. Itu kira-kira yang akan kita bicarakan dalam pendekatan ilmiah. Kontras sifat fisik. Kalau kontras sifat fisik, yang namanya geofisikis mesti sudah hafal. Ini saya cuma mengingatkan aja ya. Kalau kontrasnya itu density, survei yang dilakukan gravitasi.
Kalau kontrasnya itu sifat magnetnya, ya geomagnetik. Kalau kontras sifat fisiknya itu resistivity atau conductivity, kebalikannya ya, conductivity, itu survei yang dilakukan bisa geolistrik, georadar, CSMT, AMT, TEM, EM, MVL, macam-macam lah ini. Tergantung dari mau kedalaman dangkal, dalam, atau bagaimana lah. Terus kalau sifat fisik kontrasnya itu adalah sifat IP effect, ya surveinya menggunakan metode IP atau kepanjangannya induced polarisasi. Kalau kecepatan gelombang seismik, ya kita pakai metode seismik aktif atau seismik pasif. Seismik aktif itu bisa refleksi, bisa refraksi. Kalau pasif itu kita ukur, tunggu ada gelombang masuk, kita proses begitu. Baik gelombang masuknya itu diakibatkan oleh getaran tremor atau akibat gempa bumi. Nah, ini kasar saja. Ini kontras sifat fisik resistivity. Ini ada yang gede sekali ini. Ini ada yang kecil-kecil. Nah, jadi kalau kita survei dengan membedakan dua benda yang besar density-nya dan kecil density-nya, ya gampang sekali. Kita pakai maksud kami resistivity-nya ya, bukan density, sorry. Kalau resistivity-nya besar sekali dan kecil sekali, ya gampang gunakan metode resistivity. Contohnya misalkan kita mau nyari batuan metamorfik di lingkungannya adalah clay gitu, gampang itu karena kontrasnya gede. Oke, hal yang sama tentang density, ya density. Di sini ada yang gede, density-nya ini adalah kecil sekali, terutama soil aluvial. Nah, kalau misalkan kita mau mencari katakanlah limestone di aluvial, wah gampang itu, beda sekali ini density-nya. Kalau cari limestone, lingkungannya shale gitu, ya hati-hati, bisa kontras, bisa sama. Nah, begitulah kurang lebihnya kalau kita mengevaluasi tentang sifat fisik. Nah, ini sama susceptibility atau sifat kemagnetan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang rendah sekali. Jadi kalau kita mau cari ini di lingkungan ini, wah gampang sekali. Semakin kontras, semakin gampang kita mencarinya. Nah, itulah beberapa contoh kita kalau kita mau mencari sesuatu dengan kontras sifat fisiknya. Ini ada sebuah tabel yang cukup lumayan juga ini kalau digunakan untuk menentukan metode geofisika apa yang cocok, tapi cepet-cepetan ya, jangan secara teliti. Ini ada objek penerapan metodenya ya, ini ke bawah. Untuk apa? Tes ini adalah metodenya. Nah, misalkan ini ada eksplorasi geothermal, pakainya apa? Tanah jenis, SP, magnetotelurik, gravity, magnetik, dan seismik pasif, dan seterusnya. Ini misalkan untuk penelitian geologi teknik pakai apa? Tahanan jenis,
pakai EM, elektromagnetik, pakai apa-apa. Ada semuanya di sini. Nah, tinggal lihat aja di mana yang dikasih tanda kuning itu yang digunakan metodenya. Tetapi ini hanya gambaran umumnya saja. Jadi kalau kita sudah profesional benar, ya kita tidak hanya ngikut ini. Itu kan kalau kita sedang belajar ya ngikut ini aja lah gitu. Tapi kita harus sudah masuk pada kondisi yang sebenarnya. Jadi kita harus evaluasi kontras sifat fisiknya gimana. Macam-macam lah. Besar kecilnya bendanya yang dicari, kedalamannya dan lain-lain. Nah itu baru kita tentukan kita mau menggunakan metode apa. Nah begitu kira-kira. Oke. Nah kita sekarang berbicara, tadi kan kita berbicara tentang kontras sifat fisik dan metode yang cocok ya. Sekarang kita berbicara tentang dimensi dari benda yang akan kita cari. Filosofi dimensi itu benda yang akan kita cari itu direfleksikan dengan besarnya anomali. Apa itu namanya? Lebarnya anomali yang didapat. Jadi kalau lebar anomali yang didapat itu kecil, nah katakanlah ini sebuah contoh yang cukup menarik, jadikan sebuah ilustrasi. Kalau kita mau cari ikan yang kecil-kecil, nah lubang jaringnya ini juga harus kecil-kecil, jangan besar-besar. Nanti ikannya keluar, merosot, nggak ketangkap. Kalau ikannya besar-besar, boleh kita pakai jaring yang lubangnya cukup sehingga ikannya masih kedapat. Tapi ya jangan juga pakai yang jaringnya kecil-kecil. Ya nanti mahal di jaringnya begitu ceritanya. Itu kurang lebih ilustrasinya. Nah, kalau kita terapkan di dalam dunia geofisika, survei geofisika, kita berbicara tentang panjang lintasan atau jarak lintasan. Antar lintasan itu bagaimana? Nah, panjang lintasan itu lebar anomalinya ya hubungannya. Panjang lintasan ya sama lebar anomalinya. Terus panjang jajaran lintasan. Nah, kaitannya dengan semuanya ini adalah cakupan daerah survei. Kalau kita perinci seperti ini, nah kalau bendanya ini mengeluarkan anomali seperti ini, maka yang disebut lebar itu adalah ini, segini nih. Nah kalau ini lebar anomali, lebar, ini lebar. Yang disebut panjang ya segini nih panjangnya, ya kan? Dari sini sampai segini panjangnya. Nah, itu kurang lebih kalau kita berbicara tentang dimensi. Nah, ini kalau kita bicara tentang magnitude, besarnya anomali. Nah, ini besarnya anomali. Nah, ini kalau ini ada kontur-kontur ya. Kalau kita buat regionalnya, maka selisihnya dari regionalnya itu ini jadinya. Inilah magnitude anomalinya. Ini di peta graviti ini kurang lebih 2,1 miligal begitu magnitude anomalinya. Nah, ini sebuah ilustrasi yang cukup mudah dipahami di mana magnitude anomali itu ini. Nah, ini berapa gedenya ini terhadap background-nya. Nah, yang disebut dimensi anomali atau besarnya anomali, lebar besar itu ini. Nah, ini. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita akan informasikan lebih detail lagi.
magnitud anomali itu akan mengeluarkan atau bisa merumuskan tentang ketelitian data atau kesalahan data yang harus kita ambil. Terus bisa merumuskan juga jarak antar titik amat atau kerapatan data. Terus juga jarak antar lintasan. Nah, kalau ini sama ini kita terangkan dalam beberapa contoh berikut. Ini, kalau benda yang kita cari misalkan seperti ini, saya mau cari benda kurang lebih gedenya seginilah, kontrasnya sekian, maka anomalinya kalau kita buat pramodel atau forward model, itu gedenya seperti ini. Nah, ini adalah magnitude anomali, sini adalah lebarnya anomali. Begitu. Kalau kita mengukur, ini yang biru kecil ini, itu adalah data pengukuran yang sudah tereduksi ya, ini datanya. Kalau datanya bagus, wah dia nyimpang-nyimpangnya akan kecil. Seperti ini. Nah, begitu. Tapi kalau datanya sedang lah, ya seperti ini. Di mana ini adalah model, ya kurang lebih. Datanya nanti kalau simpangannya seperti ini, ya masih bisa mengeluarkan anomali. Karena kalau ini direduksi, maksud kami difilter, ini akan masih bisa menggambarkan ini. Ini kan kurang lebih kalau dilihat selubungnya kan segini. Nah, selubung bawahnya segini. Ya kan? Jadi kalau difilter masih bisa mengikuti ini polanya masih keluar. Jadi dengan kesalahan data yang sedang masih bisa anomali ini dicari. Berbeda halnya dengan ini. Ini sudah jarang-jarang ya datanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Salahnya gede lagi. Wah gini kan, ini susah. Nggak bisa ini untuk mencari anomali ini karena sudah terlalu jarang titiknya, salahnya gede-gede, jadi nggak jelas ini, nggak bisa. Sekalipun kita filter, filternya juga nggak akan menunjukkan anomalinya di mana, ngaco. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa pilihan tentang survei itu ketika kita membuat desain survei itu ada 4 hal yang harus kita ambil keputusan. Pertama, memilih data cukup dengan kesalahan kecil. Datanya cukup, nggak banyak lah, pas-pasan lah katakanlah, kesalahannya kecil. Nah, ini yang biasa dilakukan. Terus, kedua, memilih data banyak dengan kesalahan sedang. Nah, itu seperti ini ya. Nah, ini banyak, ini kan titiknya banyak ini. Tapi kesalahannya sedang, kita filter masih bisa. Memilih data banyak dengan kesalahan sedang. Oke. Terus memilih data banyak, kesalahannya kecil. Nah, seperti ini. Sudah datanya banyak ini, kesalahannya kecil. Wah, ini bagus sekali ini. Tapi ingat, ini tidak disukai manajer proyek. Karena apa? Duitnya banyak, mahal, survei seperti ini. Mahal. Sudah teliti, banyak lagi datanya. Nggak mau. Jadi, kalau sudah dipilih, yang ini atau yang ini, tentunya terus
kita tentukan berapa sih yang layak kerapatan datanya dari pilihan ke satu atau kedua, pilih mana, terus ditentukanlah kerapatan datanya. Begitu, jadi 1, 2, 3, 4 urutannya seperti itulah. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang ini. Memilih data cukup atau pas-pasan dengan kesalahan kecil. Ini memang untuk membuat spesifikasi survei atau desain survei seperti ini paling gampang. Pokoknya alat yang paling bagus, penelitian yang paling bagus, semua yang paling bagus yang diambilnya ya. Mahal kan itu. Karena mahalnya itu, maka jumlah datanya nggak mau banyak, pas saja, cukup aja. Nah, begitu ceritanya. Oke, kalau itu bisa berjalan dengan normal, dalam arti tidak ada kendala, nggak ada apa, lancar aja, maka sukses itu survei. Tetapi, kalau ada kendala di lapangan, mengakibatkan datanya itu diragukan, beberapa titik begitu, entah itu karena salah ngukur, entah itu karena noise atau apa begitu. Nah, itu menjadi masalah. Karena datanya pas-pasan, tiba-tiba ada hilang. Bukan hilang lah, data yang tidak bisa dipercaya. Ini kan jadi bingung, ini sebetulnya data apa anomali, kan jadi bingung. Jadi hati-hati kalau memakai metode yang sebelah sini, itu quality control atau pengawasannya harus ketat, kuat di sini. Sehingga apa tujuannya benar-benar tercapai. Kalau sebelah sini, itu pengawasan tidak terlalu ketat, nggak jadi masalah. Toh datanya banyak. Kalau salah beberapa data, udah di-delete aja yang salah. Masih banyak data yang bisa digunakan. Apalagi kalau kita gunakan filter, data yang jelek-jelek akan ketilep itu dengan filter. Begitu kira-kira. Oke, jadi ini cerita tadi bisa kita simpulkan menjadi sebuah sketsa seperti ini. Memilih data cukup dengan kesalahan kecil, kualitas kesalahan data harus benar-benar terkontrol. Harus ini. Nggak boleh meleng ini pengontrol datanya. Kalau ada kejadian salah atau bagaimana, beberapa titik menjadi survei kita menjadi ragu-ragu. Nah, kalau memilih data banyak dengan kesalahan sedang, gunakan aja filter. Udah, bisa. Oke. Nah, teknik filter sangat berperan di sini. Salah beberapa, nggak jadi masalah. Jadi, misalkan datanya 1000, salah 25, ya udah dibunuh aja yang 25. Atau di filter, hilang itu sudah. Oke, sekarang ini memilih data banyak. Ya kan? Dengan kesalahan kecil, wah hebat sekali ini. Wah, tanpa filter pun jos ini, apalagi di filter tambah hebat. Tapi masalahnya mahal, seperti yang saya katakan tadi. Manajer proyek nggak suka yang ini. Oke, sekarang kita berbicara masalah resolusi dan penetrasi. Kesalahan ini, kalau kita bicara tentang ini, itu tentunya berkaitan dengan kesalahan maksimal pengukuran, jarak titik amat atau kerapatan data, jarak antar lintasan, dan konfigurasi serta power yang digunakan dalam survei itu. Power kekuatan survei itu. Oke, kita tahu kalau magnitude survei itu akan dapat digunakan untuk merumuskan batas maksimal kesalahan data. Dari beberapa profil tadi kan kelihatan ya, kalau magnitude anomali ini kan bisa dicari dari Vogt modeling.
maka batas kesalahan datanya harus berapa? Paling tidak itu 25% lah kurang lebih dari besarnya magnitude maksimal kesalahan, atau lebih-lebih dikit nggak apa-apa, dari 25% nanti bisa difilter. Terus kemudian dimensi anomali. Kalau dimensi anomali ini dia menentukan jarak antar stasiun dan jarak antar lintasan. Kalau dimensinya besar, jarak antar stasiunnya ya bisa jauh-jauh. Tapi minimal dalam sebuah anomali itu diwakili oleh 4 atau 5 stasiun. Jadi jangan diwakili cuma 1 atau 2. Kalau benar itu hanya 1 atau 2, ada harga pengukur yang melonjak begitu. Kalau hanya 1 atau 2, orang mikir ini bener apa salah ngukur ini. Tapi kalau 4 atau 5 gitu kan, oh yakin ini bahwa ini memang anomali gitu kurang lebih. Sehingga jarak stasiunnya ini tentunya bisa diturunkan dari besarnya dimensi anomali. Terus kedalaman target. Kedalaman target ini kaitannya dengan penetrasi. Jadi penetrasi survei biasanya itu ditentukan oleh power yang ada. Contohnya misalkan kita akan survei RES-TVT atau apalah gitu, seismik. Kalau powernya kecil, ya dangkal dia. Karena sinyal yang dilepas dari transmitter itu tidak terlalu dalam, dangkal-dangkal saja. Tapi kalau powernya gede, kalau seismik itu dinamitnya besar gitu, jadi dia bisa menembus dalam sinyalnya itu. Kalau di geolistrik, nah kalau transmitternya menggunakan power generator yang gede, ya bisa dia menembus dalam. Tapi kalau hanya mengandalkan baterai kecil aja, ya dangkal-dangkal aja. Begitu kurang lebih. Terus ini tentang pemisahan target yang berdampingan. Ini tergantung dari jarak stasiun. Jadi kalau ada 2 target begini, 2, itu kalau kita ngamatinya rapat, itu bisa keluar 2 pola begini. Tapi kalau ngamatinya jarang-jarang, kita keluarnya cuman satu anomali begini. Maka akan sulit kita memisahkan dua benda yang berdampingan itu. Jadi resolusinya tidak bisa terpisahkan kalau jarak stasiunnya kejauhan. Jadi untuk memisahkan target yang berdampingan atau resolusi ini, jarak stasiunnya harus diperrapat. Nah, ini sebuah contoh kalau kita mau mengurut jalan pikiran kita, bagaimana kita mau mendesain survei, dimulai dari mengevaluasi kontras sifat fisik dari masing-masing jenis survei ini. Jadi kalau kontras sifat fisiknya tahanan jenis, ya kita bisa mau ngambil keputusan apa metodenya. Kontras fisiknya kandungan sulfida, apa kontras magnetik, ya apa surveinya. Harga berat jenis, ya bisalah ini ya. Ini graviti, ini magnetik, ini IP, ini begitulah kurang lebihnya ya. Jadi kalau gitu dengan mengevaluasi kontras sifat fisik, maka kita bisa menentukan metodenya apa. Sudah menentukan metodenya apa, kemudian kita
bisa mengevaluasi perkiraan kedalaman dan dimensi anomali. Evaluasi perkiraan kedalaman dan dimensi anomali ini kita evaluasi dari selain dari pramodel, forward modeling, juga dari pengalaman survei yang sudah biasanya berapa sih gedenya itu. Nah, dari dua itu kita padukan, maka besarnya adalah segini. Jadi maka kita bisa menentukan sebuah spesifikasi survei. Nah, optimasinya satu jenis survei saja, misalkan. Optimasi satu jenis survei saja. Metodenya apa? Ketelitiannya bagaimana? Kerapatan datanya bagaimana? Manfaat surveinya sejauh mana ini manfaat survei? Yang dimaksud manfaat survei itu begini. Kalau kita melakukan survei, mencari suatu benda, di mana benda itu misalkan yang kita cari nilainya 10 miliar gitu. Tapi setelah kita membuat desain survei dan lain-lain, kira-kira habisnya itu 9 miliar. Wah, ini nggak bener ini. Bendanya yang dicari aja 10 miliar, surveinya nanti ngabisin 9 miliar. Ya kalau dapat, kalau enggak. Jadi kalau begitu asas manfaatnya itu tidak terlalu bermanfaat, ya nggak usah disurvei, sudah ikhlas-ikhlasan aja benda itu. Nah, begitu kira-kira jadi yang dimaksud dengan manfaat. Kalau misalkan contoh yang dicari itu barangnya 100 miliar, tapi ketika kita desain survei cuman habis 2 miliar, bolehlah itu, ya kan? Nah, habis 2 miliar untuk mencari benda yang 100 miliar. Wah, cocok itu. Begitulah kurang lebih. Nah, jadi kalau ini satu metode aja. Nah, sehingga kemudian langsung metodenya apa, konfigurasinya bagaimana, sudah langsung terpilih ini. Oke. Nah, tapi kalau ini ada sesuatu komoditas tertentu, dengan metode ini kurang yakin, metode ini kurang yakin, metode ini kurang yakin, sehingga dia harus dipadukan beberapa metode. Jadi ini lari ke sini. Jadi optimasi beberapa jenis survei. Nah, ini misalkan agak susah itu mencari emas. Cari emas itu sudah metodenya harus macam-macam. Ada magnet, ada IP, ada katakanlah CSIMT atau apalagi gitu ya, sudah harus disatukan ini. Jadi ini memadukan beberapa jenis survei dengan mengevaluasi di sini. Maka metodenya dan konfigurasinya juga menjadi terpilih bagaimana ini. Jadi kalau ini yang sederhana, yang satu aja, yang ini yang banyak metode digabungkan. Kira-kira begitu dasar pemikirannya, dimulai dari alur pemikirannya ya. Dimulai dari evaluasi kontras sifat fisik, kemudian terus sampai ketemu metode dan konfigurasinya. Oke, sekarang kita menuju ke teknis operasional. Nah, teknik operasional itu yang kita bicarakan tentunya bersangkutan dengan penetrasi survei, konfigurasi survei, yaitu misalkan dipol, poldipol, Schlumberger, Wenner, dan lain sebagainya, itu konfigurasi survei ya. Dengan satu metode tapi pemasangan ininya beda-beda ya. Terus
peralatan positioning. Nah, ini nanti kita akan bicarakan. Terus peralatan geofisikanya gimana? Terus pemilihan pelaksana surveinya, terus penentuan metode quality controlnya. Oke, itu yang kita bicarakan dalam teknis operasional. Pertama kali kita ngomong tentang peralatan. Sudah barang tentu peralatan itu ada dua kelompok. Kalau survei geofisika, kelompok pertama adalah ya peralatan geofisika yang mengukur parameter geofisikanya. Misalkan magnetik, survei magnetik itu mengukur berapa gamma, itu kan sifat magnetikanya. Kalau gravity yang mengukur berapa miligal, nah itulah gravity efeknya diukur di situ. Di lain pihak selalu didampingi dengan pengukur positioning. Jadi yang kita ukur di mana, posisinya di mana, diukur posisinya. Kemudian dari data posisi XYZ kita bisa plot di dalam peta. Kalau ada banyak stasiun dengan posisi yang kita ketahui semuanya, kita plot, maka jadilah peta. Jadi ada dua peta, yaitu ada dua peralatan, peralatan positioning dan peralatan pengukuran geofisika. Nah, peralatan positioning itu ada dua fungsi. Pertama, ada yang dia hanya mengukur posisi stasiun geofisika saja. Misalkan hanya dia mendampingi pengukuran magnetik misalkan ya. Karena elevasi dan posisi itu tidak menentukan dengan teliti berapa harga gamanya atau nanoteslanya itu enggak akan mempengaruhi itu. Tetapi kalau pengukuran gravity misalkan itu elevasinya dan posisinya itu mempengaruhi perhitungan anomali Bugge. Ya, jadi dengan perhitungan anomali Bugge menggunakan data posisi dan elevasi sehingga ketemulah anomali Bugge-nya. Jadi ada peralatan positioning yang harga XYZ-nya selain untuk pengplotan juga digunakan untuk menghitung parameter geofisika. Nah, yang gunanya ke sini, nah ini panahnya ke sini digunakan untuk menghitung parameter geofisika, pengukurannya harus jauh lebih teliti. Karena digunakan untuk menghitung ini. Ya, yang saya contohkan tadi, gravity katakanlah. Terus kalau di seismik juga digunakan untuk mengkoreksi seismik refleksi misalkan, refraksi digunakan untuk koreksi. Nah ini penting karena ini ke sini. Begitulah ada dua jenis peralatan. Nah tentunya kalau sudah tahu gunanya peralatan apa harus langsung ditentukan supaya masuk spesifikasinya sesuai dengan apa yang diminta. Nah ini pelaksana survei. Kalau pelaksana survei itu biasanya harus dievaluasi melalui survei yang sama. Dia sudah pengalaman survei yang sama? Enggak. Misalkan yang disebut pengalaman survei magnetik. Itu dia sudah berapa kali dia survei magnetik. Kalau misalkan dia surveinya seismik terus, dia belum pernah survei magnetik, ya boleh dikatakan dia belum ada pengalaman di survei magnetik kalau misalkan yang akan dilakukan survei magnetik. Jadi minimal ada 1 atau 2 pengalaman survei di magnetik. Itu yang disebut dengan pengalaman yang sama. Terus pengalaman pada kondisi medan yang sama. Misalkan pada kondisi medan di rawa-rawa. Siapa yang pernah lakukan di rawa-rawa itu agak beda dengan kondisi yang di gunung-gunung. Nah, minimal dia ada pengalaman di situ di medan yang sama. Atau di medan yang
terjal, naik turun. Nah, siapa yang pernah melakukan survei di medan yang gitu, itu yang dimaksud dengan medan yang sama. Terus pengalaman dalam kondisi sosial budaya yang sama. Misalkan ada sebuah lokasi yang mempunyai kebudayaan yang khusus. Dia harus dengan pendekatan tertentu, orang itu boleh survei di daerah itu. Nah, jadi ini tidak sembarang orang yang bisa survei di situ, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial di daerah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pengalaman pada kondisi sosial budaya yang sama. Yang pernah melakukan di daerah yang kurang lebih sama kondisi sosial budayanya, itulah yang dimaksud di sini. Terus mempunyai keahlian pendukung lainnya. Nah, ini sebagai penunjang aja, selain dia bisa melakukan survei, dia punya keahlian, misalkan dia mempunyai keahlian sebagai mekanik atau keahlian sebagai apalah, katakanlah kesehatan, dia pernah kursus PPPK, kalau ada kecelakaan jadi dia bisa nolong dan lain sebagainya, itu penting juga. Itu yang dimaksud dengan pengalaman pada pelaksana survei. Terus apa yang harus dilakukan dalam mengontrol kualitas? Ini khusus yang mengontrol kualitas ya. Itu ada 3 hal yang penting di sini. Pertama, mengontrol pelaksanaan survei harus sesuai dengan SOP atau standar yang sudah ditentukan. Nah, sama enggak yang dilakukan dengan SOP? Barang-barang yang masukannya, hasilnya sama enggak dengan standar yang sudah ditentukan? Nah, ini harus dikontrol benar. Nah, kalau sudah sesuai dengan SOP-nya, yang dihasilkan sesuai dengan standarnya, oke. Terus kemudian pengontrol harus dilakukan dengan skala prioritas kepentingannya. Begini, kalau kita sudah di lapangan, itu kepentingannya itu banyak. Ada kepentingan kelancaran survei, berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan pengukuran parameter geofisika, ada berkaitan dengan pengukuran XYZ atau positioning. Mana yang lebih diutamakan? Ini harus dikasih prioritas. Sebagai contoh misalkan, kita survei gravitasi. Kalau menurut saya, asal operatornya sudah paham dan sudah pernah mengukur gravitasi, tahu cara-caranya, itu udah bisa dilepas. Karena ketelitian yang didapat dari gravitasi itu akan gampang masuk di dalam standarnya. Tetapi pengukuran koordinat dan elevasi ini yang agak susah. Sudah biayanya mahal, sulit. Jadi pengontrolnya harus diprioritaskan untuk mengontrol pengukuran XYZ-nya ketimbang mengukur gravitasinya. Nah, jadi yang biayanya mahal itu mengukur XYZ-nya, maka dikontrol itu. Kalau ada waktu, baru mengontrol yang pengukuran gravitasinya, terus baru mengontrol yang lain-lain. Utamakan mengontrol pengukuran XYZ. Karena pengukuran XYZ itu agak sulit, memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Sudah betulkah cara mengukurnya? Sudah betulkah? Sudah benarkah hasilnya? Masuk standar yang kita inginkan apa tidak? Begitu kira lebihnya.
Terus yang ketiga, dilakukan secara cepat di lapangan agar segala kesalahan cepat dapat diperbaiki. Jadi itu tidak boleh ngontrolnya di kantor, itu ngontrolnya harus di lapangan. Karena apapun yang terjadi di lapangan, kalau ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya, harus cepat diketahui. Sehingga pengambilan keputusannya harus cepat dilakukan juga di lapangan. Misalkan ada harga yang aneh, itu harus cepat diketahui ini apa. Ada kesalahan mengukur graviti, ada kesalahan mengukur elevasi kah, ada kesalahan menghitung koreksi tren kah, atau macam-macam. Nah, ini harus dicari solusinya, apakah cukup dilakukan perhitungan ulang atau bahkan perlu dilakukan pengukuran balik. Yang diukur apa? Gravitinya saja atau elevasinya saja. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan di lapangan sehingga kita bisa memutuskan apakah diukur ulang. Kalau diukur ulang satu parameter aja apa dua-duanya diukur bareng. Begitu kira-kira. Sehingga apa yang terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan tidak dibawa ke kantor atau dibawa pulang setelah survei. Kalau barang itu dibawa pulang setelah survei, kita tidak lagi bisa membetulkan itu. Oke. Terus ini berbicara masalah batas penambangan dan lingkungan. Ini berkaitan dengan penetrasi survei sama batas lokasi survei. Kalau penetrasi survei ini begini maksudnya. Kalau ada batas, kalau ada lokasi penambangan ya, ada ketetapan dari pemerintah atau karena perkara lingkungan, tidak boleh menambang lebih dalam dari 50 meter, misalkan begitu ya. Nah, ini penetrasi surveinya juga jangan jauh-jauh dari 50 meter. Paling ya berapalah, 75 saja, begitu. Sehingga apa yang kita dapat informasinya, data-data itu berguna. Jangan sampai kita survei hingga 500 meter penetrasi, tapi hanya boleh ditambang 50 meter. Nah, yang ke bawah ini biaya mahal-mahal, kalau toh ada barangnya, nggak akan bisa diambil. Oke, itu yang dimaksud. Terus batas lokasi survei. Nah, batas lokasi survei ya, yang daerah yang mau ditambang itu aja. Kalau toh keluar sedikit. Untuk misalkan mencari barang yang kagok, anomalinya belum tertutup, kayak seperti itu. Jangan sampai kita survei sampai jauh keluar. Toh kalau ada barangnya yang diambil, ya batas lokasi survei itu aja. Jadi yang kesana-kesana menjadi mubadir, biaya yang tidak berguna. Oke, itu yang dapat kami ceritakan dari batas penambangan dan lingkungan. Nah, dari apa yang kita ceritakan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya bagaimana rincian desain surveinya. Nih, desain surveinya bagaimana? Itu mencakup ada 7 hal. Ya, 7 hal ini berkaitan dengan satu, harus ditentukan skala petanya mau berapa outputnya. Terus jarak titik amat atau jarak datanya dalam lintasan itu berapa. Terus jarak antar lintasan itu berapa. Kalau di dalam metode standar peta, yang 2 sama 3 ini
ini dirumuskan sebagai kerapatan data. Tapi di dalam desain survei yang tergantung dari apa yang dicari, itu ada dua hal, yaitu jarak titik dalam lintasan dan jarak antar lintasan. Sedikit beda. Terus yang keempat, terus metode yang digunakan, oh biasalah itu. Kalau mau survei, ya metodenya apa harus tahu. Terus yang kelima, ketelitian data atau kesalahan data tereduksi. Nah, seperti halnya pada pengukuran peta yang berstandar, ini yang kita bicarakan pada bagian 1. Itu ini apa ya? Yaitu ketelitian data, elevasi, dan koordinat. Nah, kesalahan data geofisika, terus ring kontur peta geofisikanya. Nah, ini harus sudah ditentukan berdasarkan dari pramodel. Ya, pramodel kita bisa buat buat modeling atau dari pengalaman yang sudah pada survei yang sama. Ini 3 ini bisa ditentukan. Ini subbagian dari nomor 5. Tentunya kalau sudah tahu ini semuanya, nomor 6 harus sudah bisa ditentukan spesifikasi alat geofisika yang digunakan itu apa. Tentunya di sini menyangkut penetrasi lah, menyangkut masalah ketelitian dan lain sebagainya kan. Terus ketujuh, biasalah alat pengukur koordinat dan elevasinya harus disesuaikan. Jadi ini yang dimaksud dengan desain survei. Ini harus dijawab semuanya ini. Ini desain surveinya harus dijawab semuanya. Itulah yang dimaksud dengan desain survei untuk eksplorasi. Yaitu desain survei based on atau berdasarkan apa yang akan kita cari. Begitu kira-kira. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan sukses membuat rencana survei yang baik. Jangan sampai ketika kita membuat rencana survei akan ada hal-hal yang terlupakan. Lengkaplah, harus semuanya terperinci sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita sambung lagi pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.